Oke. Gimana Pak Ansor, sudah jaringan oke? Maaf, baru bisa ya. Oke, Pak Rahman, bisa dimulai. Bisa dimulai ya. Baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Rektor Universitas Nahdlatul Ulama atau yang mewakili, yang kami hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas Agama Islam atau yang mewakili, yang kami hormati Ibu Kaprodi Pendidikan, Ibu Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam, Ibu Hana, dan yang kami hormati pemateri pada malam hari ini Bapak Ansaruddin beserta Bapak Fikri. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan baca hamdalah bersama Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tetap kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang-benderang, yakni agama Islam, dan kita nantikan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu marilah kita buka dengan bacaan umum kitab. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Biridai wa bi syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Ya Al-Watan bersama-sama. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tanah airku, tanah tumpah darah, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku, semuanya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, Indonesia Raya kita merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, Merdeka. merdeka, yang merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, 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 Indonesia Raya merdeka, merdeka. Indonesia Raya. Jalan watan, unggul watan, walang takun minal firman, inhadun, jalan watan, 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 iman, Indonesia hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, nasibku, bangkitlah, hai bangsaku, ku sangka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanmu, jangan harapkan nasibku, bangkitlah, hai bangsaku. Indonesia negeriku, engkau panci martabatku, siapa datang memanjangkan rasa ini kawan, siapa datang memanjangkan rasa ini kawan. Watan minal iman, wala takun minal firman, inhatu kubur watan minal iman, wala takun minal firman, inhatu Indonesia biladi antahun wa tahuma kullu kita yawma hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibku, Bangkitlah, hai bangsaku, cintamu dalam imanku, jangan dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah, hai bangsaku, negeriku, engkau panji martabatku, siapa datang mengancam akan binasa,
di bawah diri. Siapa datang mengancam dan diminta di bawah diri. Hadirin dimohon duduk kembali. Baik, Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus membuka kegiatan seminar pada malam hari ini yang akan disampaikan oleh Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam kepada Ibu Hana. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Rohman. Apakah suara saya sudah muncul? Terdengar, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor UNU Blitar, Profesor Dr. Haji Muhammad Mukri MAG. Yang terhormat narasumber kami pada malam hari ini, Bapak Ansyaruddin MPDI dari STAI Hasan Jufri, dan juga Bapak Fikri Amiruddin MSOS dari KPI Gunung Blitar. Yang saya hormati rekan-rekan KPI Gunung Blitar, serta para partisipan seminar pada malam hari ini yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara malam hari ini dalam rangka peningkatan kompetensi akademik yang berjudul meningkatkan produktivitas publikasi artikel jurnal ilmiah berbasis keislaman. Hadirin yang berbahagia, saya selaku perwakilan dari KPI Gunung Blitar mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada hadirin yang telah ikut serta pada acara malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak UNU Blitar serta rekan-rekan yang telah membantu dalam penyelenggaraan acara ini. Mari kita ikuti acara ini dengan baik agar dapat berlangsung dengan lancar dan kita dapat memetik manfaatnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada moderator, monggo. Terima kasih pada Bu Hana selaku Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam yang telah memberikan sambutannya dan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara selanjutnya yaitu penutup, kita akhiri dengan bacaan doa. Dengan bacaan hamdalah bersama, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya yaitu seminar nasional. Sebelumnya akan saya bacakan terlebih dahulu pemateri kita, biodata pemateri kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Bapak A. Fikri Amiruddin Ihsan MSOS, tempat lahir di Bojonegoro, tanggal lahir 10 Oktober 1996, alamat Jalan Ngidem, Kota 2, Kota Surabaya. Pendidikan S1-nya Sosiologi di Sunan Ampel, UIN Sunan Ampel Surabaya. Pendidikan S2-nya Komunikasi dan Penyiaran Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. S3 masih proses. Alhamdulillah beliau sekarang masih melanjutkan studinya, insya Allah di Turki ya, Pak Fikri, insya Allah di Turki. Kemudian pengalaman organisasi, beliau aktif di Gerakan Gus Durian, itu di Surabaya. Adapun nomor teleponnya ini 082 334 808 808. Ini adalah biografi pemateri kita yang pertama. Pemateri kita yang kedua yaitu
Bapak Ansaruddin MPDI. Beliau lahir di Gresik tanggal 4 Desember 1991. Alamat beliau Dusun Balikbak Hilir, Desa Balik Terus, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik. Pendidikan S1 IAIN Kediri, S2-nya juga IAIN Kediri. Ini linear ya, linear pendidikan agama Islam. Kemudian S3-nya juga proses di Inhak Mojokerto proses ya, Mojokerto. Kemudian untuk nomor teleponnya ini 081 331 698 348. Inilah Bapak Ibu pemateri kita pada malam hari ini. Untuk waktu dan tempat kami beri waktu untuk Pak Fikri terlebih dahulu ya. Pak Fikri dulu memberikan orasinya, kemudian nanti dilanjut Pak Ansor, kemudian nanti kita tanya jawab. Begitu ya. Monggo Pak Fikri bisa dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Rohman atas kesempatannya. Bisa dibantu untuk share screen-nya, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga atas kesempatannya sudah diberikan kepercayaan untuk memberikan materi pada seminar pada malam hari ini, yakni terkait dengan peningkatan kompetensi akademik, yakni terkait dengan penulisan ilmiah berbasis keislaman. Lain dengan teknik penulisan artikel ilmiah berbasis keislaman. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Pak Rohman tadi, jadi mungkin untuk memanfaatkan waktu, mungkin saya sudah tidak perlu untuk memperkenalkan diri kembali. Jadi untuk memanfaatkan waktu, langsung saja kita masuk ke materi. Oke, next Pak Rohman. Oke, baik. Yang pertama untuk pendahuluan terlebih dahulu. Nah, kenapa sih kita harus menulis suatu karya ilmiah atau istilahnya jurnal menulis atau aktivitas kepenulisan? Ini merupakan kewajiban bagi para akademisi seperti kita, seperti dosen, peneliti, guru, dan mahasiswa dari mulai S1 sampai S3. Bahkan di beberapa sekolah di tingkat pendidikan sekolah menengah atas, bahkan sekolah menengah pertama sudah diterapkan untuk mereka menulis karya tulis ilmiah. Entah itu berbasis yang sederhana atau yang sudah hampir menyerupai karya tulis seperti skripsi, seperti itu. Dan bahkan profesional yang terlibat dalam proses penelitian dan pekerjaan ilmiah. Biasanya itu ada juga badan statistik, kemudian ada teman-teman yang bekerja di NGO, karena mereka juga berbasis riset, banyak sekali terjun ke lapangan, melakukan survei-survei, yang mana kebutuhannya teman-teman di LSM atau NGO itu biasanya ditransfer datanya atau hasil penelitiannya itu kepada perusahaan, instansi, atau lembaga yang terkait. Seperti itu. Nah,
Kemudian kepakaran seorang dosen atau peneliti itu dapat diukur salah satunya dari kualitas dan jumlah publikasi karya tulis ilmiahnya. Karena apa ya? Semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita berkontribusi, semakin banyak kita melakukan suatu hal yang bisa dibaca oleh orang lain, banyak dinikmati oleh orang lain, dan banyak diakses oleh orang lain, ya kita akan lebih banyak memberi manfaat. Seperti Tridharma perguruan tinggi itu tadi, ada pendidikan, kemudian ada penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kita harus memberikan sesuatu kepada masyarakat. Jadi harus relevan ilmu yang masyarakat. Jadi jangan sampai tidak ada sinkronisasi dengan lingkungan masyarakat. Maka kemudian ada yang namanya pengabdian masyarakat, KKN, dan lain sebagainya itu. Kemudian kenapa kita harus menulis? Nah, biasanya itu sebagai syarat kelulusan bagi mahasiswa baik S1 maupun sampai dengan S3. Biasanya ada beberapa universitas atau prodi yang mensyaratkan harus publish karya tulis ilmiah. Maka dari itu karya tulis ilmiah ini juga penting untuk benar-benar dilakukan dengan baik dan dilakukan publikasi seperti itu. Oke, next. Nah, tujuan menulis karya ilmiah itu untuk apa? Nah, yang pertama itu sebagai sarana berkomunikasi antara orang-orang yang hidup di masa sekarang maupun untuk generasi yang akan datang. Jadi kita mewariskan sesuatu dengan menulis. Seperti apa? Seperti ulama-ulama dahulu, seperti para sahabat-sahabat yang dulu. Mereka menuliskan karyanya. Agar apa? Agar bisa berkomunikasi dengan generasi selanjutnya. Agar bisa berkomunikasi dengan orang yang pada masa itu, yang mungkin tidak bisa menjangkaunya secara langsung. Maka diperlukan tulisan, maka diperlukan surat, maka diperlukan misalkan relief-relief kalau di zaman dahulu itu. Untuk apa? Untuk berkomunikasi. Bahkan orang-orang yang hidup di zaman sekarang, relief-relief yang sudah berumur ratusan tahun yang lalu itu tetap bisa kita baca. Dan pesannya bahkan bisa sampai ke kita. Meskipun kita harus menerka-nerka apa yang sebenarnya mereka tuliskan di situ. Kayak itu. Kemudian untuk dalam rangka memajukan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan itu saja. Semakin banyak kita melakukan publikasi, semakin banyak kita menulis, semakin banyak kita berkarya, tentu saja kita akan lebih banyak menyebarluaskan ilmu pengetahuan seperti itu. Kemudian tujuan menulis karya ilmiah ini juga agar komunikasi itu berjalan dengan baik. Dengan pengertian bahwa tidak ada mispengertian antara penulis dan pembaca. Jadi kita benar-benar klik di sini untuk berkomunikasi dengan klik antara pembaca dan penulis. Kita perlu memahami filosofi dan metodologi penulisan karya ilmiah itu sendiri. Kalau dalam konteks ini kita nanti masuk ke berbasis keislaman sesuai dengan tema kita nanti. Ini lebih ke teknisnya dulu. Next. Nah, karakteristik utama dari karya tulis ilmiah itu apa sih? Nah, yang pertama itu adanya kejelasan. Jadi dia jelas, objektif. Jadi tidak menerka-nerka, tidak mengarang, objektif, ada sumbernya. Kemudian yang diteliti itu jelas, yang ditulis itu jelas. Subjeknya siapa, objeknya siapa, kemudian di mana tempatnya, lokasinya di mana, itu jelas semua. Jadi tidak mengarang-arang di negeri dongeng atau istilahnya subjeknya siapa namanya yang tidak pernah ada di dunia, misalkan seperti itu nggak bisa. Kalau untuk karya tulis ilmiah, kalau dalam bentuk karya tulis lain seperti tulisan fiksi itu bisa. Kita bisa berimajinasi seluas mungkin, kita dibatasi karena harus ilmiah, harus jelas dan harus terukur. Nah, komunikasi ilmiah akan berjalan dua arah, yakni antara penulis dan pembaca. Jadi jangan sampai kita menulis itu tidak bisa dibaca.
Jadi nanti tidak sinkron. Jadi maka beberapa orang penulis itu biasanya mengendapkan tulisannya terlebih dahulu selama berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun. Untuk apa? Jadi selama dia menulis itu dia sebagai subjek, sebagai penulis. Sedangkan ketika dia membacanya berbulan-bulan kemudian atau bertahun-tahun kemudian, dia membacanya, dia menganggap tulisan itu sebagai pembaca, bukan sebagai penulis. Nah, maka dari itu dia bisa merevisi, kemudian bisa melengkapi, kemudian bisa meninjau kembali apa yang harus ada dalam tulisannya dan apa yang harus diedit dalam tulisannya. Jadi nggak ada dan setiap orang punya kemampuan untuk menuliskan sesuatu. Yang membedakan adalah mau atau tidak kita menuliskan sesuatu itu. Mau atau tidak mencetak sejarah, menuliskan sesuatu yang nantinya akan dibaca oleh orang lain. Jadi dengan menulis maka kita ada. Seperti itu. Kemudian dari mana kita mendapatkan inspirasi untuk menulis misalkan? Yang pertama tentu